Kami di sini berhasil mengamankan dan juga menahan 2 orang, yaitu tersangka yang pertama atas nama SP, di mana SP ini sebagai Kepala Desa Sukamulya periode tahun jabatan 2016 sampai dengan 2021, dan juga atas nama ZK selaku pegawai yang ada di desa tersebut ya pada tahun itu sebagai bendahara. Jadi yang bersangkutan ini sekarang kita tahan karena berdasarkan hasil daripada penyidikan dan dikumpulkannya 2 alat bukti, bahkan lebih daripada 2 alat bukti, dan unsur-unsurnya berbicara terkait undang-undang tindak pidana korupsi ini, penyidik kami yakin masuk, maka dilakukan penahanan guna untuk menyelesaikan penyidikan ini. Tentunya penahanan ini kita laksanakan 20 hari, ditambah kalau memang kurang kita perpanjang nanti 40 hari seperti itu. Adapun kasus ini menyebabkan kerugian negara jumlahnya sampai dengan 700 juta rupiah lebih, dan selain kita tetapkan sebagai tersangka juga, nanti akan kita usahakan untuk mencari apakah uang-uang tersebut digunakan untuk membelanjakan sesuatu hal, barang-barang yang tentunya di kemudian hari akan kita usahakan untuk disita kalau memang barang tersebut masih ada. Tetapi kalau uangnya sudah habis dibelanjakan, tentunya tidak bisa kita lakukan penyitaan. Dan saya mengapresiasi kepada anggota Reskrim, Satreskrim khususnya Tipikor, di mana Pak Kasatnya juga ikut di sini, Pak Saiful, dan saya sampaikan juga kepada seluruhnya, khususnya kepada orang-orang ataupun perusahaan ataupun dinas-dinas ataupun desa-desa ataupun yang lainnya yang sekiranya itu dalam memanfaatkan dan menggunakan anggaran, silakan anggaran tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan prosedur, sehingga tidak menjadikan yang bersangkutan itu menjadi masalah di kemudian hari. Dan tentunya kita juga tidak tebang pilih, Pak Kasat ya, siapa yang salah, siapa yang terbukti, tetap kita mengedepankan yang namanya azas dalam penyidikan, yaitu yang pertama manfaat, yang 2 keadilan, yang ketiga kita harus dapat memberikan kepastian hukum dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Sehingga kita berani melakukan penahanan ini tentunya dari penyidik sudah yakin sekali mengumpulkan alat-alat bukti yang tadi sudah saya sampaikan seperti demikian. Jadi silakan nanti teman-teman dari media bisa mengontrol kami bagaimana perkembangan berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi ini, dan saya minta tolong kepada Pak Kasat Reserse, lakukan seobjektif mungkin, lakukan itu semua sesuai prosedur, dan juga memang kalau memang diperlukan transparansi harus dilakukan secara transparan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti teknis dan lainnya silakan rekan-rekan bisa tanya kepada Pak Kasat Reskrim ya, Pak Saiful ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motif ada beberapa ini. Yang pertama, tersangka SP selaku Kepala Desa periode 1 Januari sampai dengan 28 September 2020 selaku Kepala Desa mempertanggungjawabkan dana desa atau ADD tahun ajaran 2020 lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya atau markup. Kemudian tersangka 2 selaku Kaul Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 23 Juli 2020 diduga dana senilai 658.993.500 digunakan oleh tersangka JK untuk melakukan investasi online secara pribadi dengan menggunakan akun di aplikasi IT Option.
yang sudah terhubung dengan rekening bank Mandiri pribadi tersangka ZK. Demikian. Ancamannya Pak? Untuk pasal yang kita terapkan ya pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 ayat 1. Kemudian pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 ayat 1. Untuk ancamannya mungkin di atas Ancaman. 5 tahun. Ya, di atas 5 tahun. Tersangkanya enggak. Yang lainnya? Pak, Akan kami kembangkan untuk tersangka lain. yang tadi memperjelas Pak soal yang 650 juta itu investasi lain itu yang melakukan siapa Pak? Kepala desa atau Intinya keduanya. Atas yang melakukan ini tersangka ZK atas persetujuan dari atau sepengetahuan dari tersangka SP. investasi lain itu seperti apa Pak maksudnya? Bukan ke mengarah ke judi atau apa Pak? Iya, Ke judi lain. Itu Pak? IQ option tuh mungkin seperti kayak forex lah, Oh, trading Pak ya? seperti trading, tapi Iya, iya, iya. tapi istilahnya sebenarnya bukan trading yang sebenarnya kan seperti itu. Iya. Tapi yang pasti menurut saya Pak Kasat Reserse yang kita fokuskan adalah kerugian negaranya nih, ya enggak? Kerugian negaranya ternyata kalau di jumlah itu jumlahnya sekitar 732 juta. Itu dari dana desa Pak ya? Dana desa selama beberapa tahun ya, bukan periode hanya tahun 2020. 2020. Oh, cuma satu periode seperti itu. Ada lagi yang nanyakan? Mas.